Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhaimin selaku host pada pertemuan kali ini, anak-anakku, santri-santri kelas 7 MTS NU TBS Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran ilmu nahwu, yang mana materi ini pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Kiai Toha Mustafa dan masih dalam pembahasan pengantar ilmu nahwu. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang pembagian kalimah, selanjutnya sekarang masuk ke pembahasan isim. Namun sebelum kita lanjutkan materinya, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembahasan anwa'ul ismi atau macam-macam isim. Yang pertama, jenis isim adalah berdasarkan jenis, ya. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Yang pertama mudzakkar. Mudzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Sedangkan muannas, yang kedua ini muannas adalah isim yang berjenis perempuan. Biasanya ditandai dengan tak marbutoh atau tak bundel. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kita tidak mengenal istilah mudzakkar muannas, ya. Semuanya sama saja. Namun kalau dalam bahasa Arab kita akan mengenal istilah mudzakkar dan muannas. Di sini contohnya yang pertama mudzakkar. Nah, ini mudzakkar, ya. Mudzakkar contohnya muslimun. Artinya orang Islam laki-laki. Ya. Yang disebut muslimun itu pasti laki-laki. Sedangkan muannasnya itu muslimatun. Artinya orang Islam perempuan. Ada tambahan tak marbutohnya di sini di belakang. Mudzakarnya muslimun, muannasnya muslimatun. Contoh lain ada mukminun. Mukminun, orang mukmin atau orang yang beriman laki-laki, mukminun. Sedangkan muannasnya adalah mukminatun. Ada tambahan tak marbutohnya. Mukminatun artinya orang mukmin perempuan. Contoh berikutnya alimun. Alimun, ini mudzakkar. Ya, alimun artinya orang pintar atau orang laki-laki yang pintar. Pintarnya karena belajar bukan karena minum tolak angin, ya. Selanjutnya muannasnya adalah alimatun. Alimatun ada tambahan tak marbutoh. Mudzakarnya alimun, muannasnya alimatun. Selanjutnya contoh yang mudzakkar hajun. Hajun artinya orang haji atau pak haji, pak kaji. Ya, ini hajun. Muannasnya jenis perempuannya ini hajatun. Ada tambahan tak marbutoh. Bu haji kalau kata orang Jawa, orang Indonesia ya bu haji, hajah. Namanya bapak haji, ibu hajah gitu. Biasanya disebut seperti itu. Selanjutnya tolibun. Tolibun artinya siswa.
Tolibun ini bentuk mudzakkar artinya siswa. Sedangkan tolibatun ada tambahan tak marbutoh ini bentuk muannas artinya siswi. Tuh ya. Ada muslimun, muslimatun. Mukminun mudzakkar, mukminatun muannas. Alimun, alimatun. Hajjun, hajjatun. Tolibun, tolibatun. Itu. Selanjutnya tentang muannas. Nah, terkadang ada juga yang berlaku sebaliknya. Mudzakkar menggunakan tak marbutoh dan muannasnya tanpa tak. Nah, jadi kadang tuh ada yang model terbalik. Mudzakarnya dengan tak marbutoh, muannasnya tanpa tak marbutoh. Nah, contoh ini yang pertama yang di dalam tabel ini yang berhubungan dengan nama-nama orang. Mudzakkar, contoh nama orang Hamzah. Hamzah. Ini contohnya pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, itu orang laki-laki. Jangan mentang-mentang pakai tak marbutoh, kalian menyebut bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu perempuan. Nah, jadi Hamzah itu nama orang laki-laki. Ada lagi Tolhah. Tolhah ini nama perempuan. Nama laki-laki. Keliru. Jadi jangan karena ada tak marbutohnya kalian menganggap bahwasanya Tolhah itu perempuan atau muannas. Tolhah ini mudzakkar. Seperti sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Ada lagi contoh lain itu Syaibah. Syaibatu. Syaibatul hamdi humidat khisaluhu saniyah. Dalam berjanji ada Syaibah itu nama seorang laki-laki. Ada lagi Syu'bah. Syu'bah ini juga nama laki-laki. Sedangkan nama perempuan yang tidak menggunakan tak marbutoh ada Zainab. Zainab. Zainab binti Jahash, istri Nabi Muhammad ini. Zainab seorang perempuan. Ada lagi Hindun. Hindun ini juga nama perempuan. Meskipun enggak ada tak marbutohnya. Maryam ini juga nama perempuan. Hajar ini juga nama perempuan. Jadi ini posisinya terbalik. Yang menggunakan tak marbutoh ini mudzakkar, yang tanpa tak marbutoh ini menjadi muannas. Untuk contoh awalnya ini adalah yang berhubungan dengan nama orang. Selain untuk nama, ada juga istilah-istilah lain seperti khusus mudzakkar ini ada contoh al-khalifah. Al-khalifah yang berarti khalifah atau pemimpin. Seperti al-khalifah, al-khalifatu Abu Bakrin As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini bermakna mudzakkar khalifah ini, bukan perempuan. Ini untuk gelar ya, ini khalifah. Istilah khalifah. Selanjutnya muannas. Muannasnya ada istilah hamil. Hamilun yang berarti orang hamil. Jadi bukan hamilatun ya. Orang hamil niku hamilun, bukan hamilatun. Karena apa? Ya yang hamil ya perempuan, enggak ada laki-laki hamil ini. Khusus perempuan saja. Makanya hamilun sudah cukup. Disebutkan bahwasanya mama zaujati hamilun, istriku hamil. Bukan berarti hamil ini laki-laki tapi perempuan. Haidun. Haidun yang berarti orang haid. Nah, ini juga bukan haidotun ya, tapi haidun, orang haid. Karena yang haid juga hanya perempuan saja. Maka untuk istilah seperti hamilun, haidun itu muannas ya. Hamilun artinya orang hamil, haidun artinya orang haid. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Yang ketiga ini isim mufrad, isim mufrad, yakni isim yang menunjukkan makna tunggal, menunjukkan tunggal satu. Contoh yang pertama muslimun. Muslimun ini orang Islam satu atau satu orang Islam. Muslimatun
juga sama artinya, satu orang Islam perempuan. Muslimun, satu orang Islam laki-laki. Muslimatun, satu orang Islam perempuan. Atau simpelnya ya, seorang muslim laki-laki untuk kata muslimun. Muslimatun, seorang muslimah perempuan. Biasanya kan seorang muslim, seorang muslimah. Itu menunjukkan makna tunggal. Baik ini berupa mudzakkar ataupun muannas, keduanya sama-sama bermakna tunggal atau satu. Contoh lain ada tolibun, satu siswa. Tolibun, satu siswa atau seorang siswa. Tolibatun, seorang siswi artinya. Tolibun isim mufrad, tolibatun juga isim mufrad. Baik berupa mudzakkar ataupun muannas, keduanya sama-sama isim mufrad. Berikutnya adalah isim tasniyah. Isim tasniyah ini adalah isim yang menunjukkan makna dual. Dual itu dua jumlah, tunggal dual atau duet. Dengan menambahkan ini ya nun atau alif nun, dibaca aini atau ani. Umpama contoh muslimun menjadi muslimani, ketambahan alif dan nun, nunnya di kasroh. Contoh lain dari muslimun menjadi muslimaini, muslimaini, ditambahi ya dan nun, nunnya di kasroh. Selanjutnya muslimatani, dari kata muslimatun menjadi muslimatani, ini ketambahan alif dan nun, artinya dua orang muslimah. Kalau muslimani dua orang muslim, muslimatani dua orang muslimah. Begitupun muslimataini ditambahi ya nun, ini juga artinya dua orang muslimah, dua orang Islam perempuan. Contoh lain tolibani, tolibani, ini artinya dua orang siswa, ditambah alif nun ini yang berwarna merah. Tolibani artinya dua orang siswa. Tolibaini artinya dua orang siswa, sama. Ketambahan ya nun. Dari tolibun ditambah ya nun menjadi tolibaini. Selanjutnya dari tolibatun menjadi tolibatani. Tolibatani, ketambahan alif nun, artinya dua orang siswi. Tolibatani, dua orang siswi. Ada lagi tolibataini, ketambahan ya nun. Tolibataini artinya juga sama, dua orang siswi. Berikutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Setelah kita menjelaskan tadi isim mufrad yang bermakna tunggal, kemudian isim tasniyah yang bermakna dual, kita melanjutkan ke pembahasan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak. Laki-laki banyak. Laki-laki banyak. Jumlah banyaknya itu berapa? Jumlah banyaknya itu minimal 3. Jadi kalau 1 itu mufrad, 2 tasniyah, 3 ke atas, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta itu termasuk jamak, laki-laki banyak. Jadi dalam bahasa Arab itu 3 orang itu sudah disebut banyak. Apalagi kalau 100 orang atau 1000 orang itu juga termasuk banyak. Nah, caranya gimana membuat jamak mudzakkar salim, yakni dengan menambahkan wawu nun atau ya nun, tapi nunnya di fathah. Kalau isim tasniyah tadi itu nunnya di kasroh, nunnya di kasroh. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ini nunnya di fathah, diberi harokat fathah atau ina atau una. Contohnya muslimuna, dari kata muslimun mufrad menjadi jamak mudzakkar salim muslimuna, ditambahi wawu nun, wawu disukun, nun di fathah.
Kemudian dari muslimun menjadi muslimina. Muslimina. Ditambah ya nun, yaknya disukun, nunnya di fathah. Dari kata mukminun menjadi mukminuna. Mukminuna. Ditambah wawun nun. Nggih, wawunya disukun, nunnya di fathah. Artinya orang mukmin banyak. Kalau muslimuna orang Islam banyak atau banyak orang Islam. Muslimina juga banyak orang Islam. Mukminuna banyak orang mukmin atau orang yang beriman. Contoh lain mukminina. Dari mukminun menjadi mukminina ketambahan ya nun, ya disukun, nun di fathah. Mukminina artinya juga orang banyak orang yang beriman, banyak orang yang beriman. Jumlah banyaknya ini adalah 3 atau lebih. Gitu. Jadi minimal 3 itu sudah termasuk banyak atau jamak. Jamak ini kan artinya banyak. Yang keenam, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, yakni isim yang menunjukkan perempuan banyak. Kalau laki-laki jamak mudzakkar, kalau perempuan jamak mu'annas. Isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Caranya apa? Dengan cara tak marbutoh dalam isim mufrad yang mu'annas seperti muslimatun, tholibatun, itu diganti dengan alif tak. Atun, Dadose atun, to atin saged. Contohnya muslimatun, ini tak marbutoh yang diwarnai merah. Muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun artinya satu muslimah, kalau muslimatun banyak muslimah. Begitupun mukminatun. Mukminatun ini seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman, menjadi mukminatun. Mukminatun, banyak perempuan yang beriman. Ada tambahannya alif tak. Mukminatun tak marbutohnya diganti dengan alif tak. Mukminatun menjadi mukminatun. Ini jamak mu'annas salim. Selanjutnya adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak. Sama-sama jamak. Jamak mudzakkar salim itu juga banyak, jamak taksir juga banyak. Mu'annas salim banyak, sama-sama banyaknya. Tapi bentuknya tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan karena adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Kalau ini kan beraturan, jamak mudzakkar salim dari muslimun menjadi muslimuna. Lafal asli muslimunnya ini kan masih ada. Mim, sin, lam, mim. Masih nyambung, tidak terpisah. Begitupun muslimina, mukminuna, atau muslimatun menjadi muslimatun, ini termasuk jamak yang salim, yang selamat dari perubahan. Namun kalau jamak taksir, ini bentuknya tidak beraturan, beda-beda, karena adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Contoh seperti masjidun. Masjidun, masjid menjadi masajidu. Masajidu artinya banyak masjid. Masjidun, kalau dilihat urutan hurufnya kan mim, sin, jim, dal. Sedangkan masajidu urutannya mim, sin, alif. Nah, alif ini memisah jim, dal. Mim, sin, alif, jim, dal, masajidu. Jadi bukan masjidun itu jamaknya masjiduna, bukan. Tapi masjidun itu jamaknya masajidu. Ini yang disebut sebagai jamak taksir. Banyak masjid artinya. Begitupun kitabun. Kitabun. Kitabun artinya satu kitab atau satu buku. Kitabun. Jamaknya kutubun. Kutubun. Kutubun artinya banyak kitab. Kutubun banyak kitab. Awalnya kitabun, kaf, ta, alif, ba, menjadi kutubun, cuma kaf, ta, ba, cuma 3 huruf, awalnya 4 huruf
menjadi 3 huruf. Begitupun harokatnya berubah. Kitabun menjadi kutubun, pendek. Kutubun, jadi pendek semua. Itu. Contoh-contoh lain mungkin seperti apa? Qaidatun, qaidatun, qaidah nggih. Qaidatun jamaknya qawaidu, bukan qaidatun, bukan, tapi qawaidu. Ya, ada beberapa contoh lain seperti itu. Faidatun menjadi fawaidu. Gitu. Kembali ke contoh kitabun, jadi kitabun itu jamaknya bukan kitabuna, bukan nggih, bukan kitabuna, tapi kutubun. Jamaknya kitabun itu kutubun. Nah, ini yang terakhir adalah ringkasan. Ringkasan. Contoh mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak taksir dalam bentuk mudzakkar. Ini dalam bentuk mudzakkar. Kalau mufrad, tolibun, artinya seorang siswa atau siswa. Ini disebut siswa berarti satu. Tolibun, ini mufrad mudzakkar, mufrad mudzakkar. Kalau tasniyahnya yang mudzakkar tolibani atau tolibaini, artinya 2 siswa. Bentuk jamaknya, jamak mudzakkar salim itu bisa tolibuna atau tolibina, artinya banyak siswa. Cuman ini jarang dipakai istilah tolibuna atau tolibina. Kebanyakan menggunakan jamak taksir. Tullabun atau tullabun atau tolabatun. Tullabun, tullabun atau tolabatun. Jadi dari tolibun yang mufrad menjadi tullabun atau tullabun atau tolabatun, artinya banyak siswa. Seperti madrasah kita tasywiqut tullab. Nah, tullab itu jamak dari tolibun, artinya banyak siswa. Kalau dalam bahasa Indonesia ya banyak biasanya diulang yang banyak itu diulang. Kalau bapak itu kan satu, tapi kalau bapak-bapak berarti banyak. Siswa berarti satu, kalau siswa-siswa itu menunjukkan makna banyak. Ibu itu satu, kalau ibu-ibu itu banyak. 2 ibu dengan ibu-ibu itu beda. 2 ibu berarti ibunya ada 2, tapi kalau ibu-ibu ibunya ada banyak. Seperti halnya siswa-siswa dengan 2 siswa. Kalau 2 siswa itu siswanya ada 2, tapi kalau siswa-siswa siswanya ada banyak. Ini contoh yang mudzakkar. Begitupun yang mu'annas. Dalam bentuk mu'annas, mufrad itu tolibatun. Contohnya tolibatun, artinya siswi. Ada tak marbutohnya. Tolibatun artinya siswi. Kemudian dalam tasniyah dibaca tolibatani atau tolibataini. Ada tambahan alif nun atau ya nun. Tolibatani atau tolibataini, artinya 2 siswi, 2 orang siswi. Bentuk jamaknya jamak mu'annas salim, karena perempuan dia menjadi jamak mu'annas salim. Dari tolibatun yang mufrad ini menjadi tolibatun. Tolibatun, ada tambahan alif taknya yang artinya banyak siswi. Artinya banyak siswi, tolibatun. Nah, kemudian bentuk jamak taksir. Nah, jamak taksirnya ini beda lagi karena berubah bentuknya dari tolibatun menjadi towalibu. Dari tolibatun mufrad ini menjadi towalibu, artinya banyak siswi atau siswi-siswi. Nah, niku towalibu, siswi-siswi, banyak siswi, menunjukkan makna banyak, 3 atau lebih. Lebih itu ada batasan angkanya, Pak? Enggak ada batasan angkanya. Berapapun selama itu lebih dari 3 sudah termasuk jamak. Ya, demikian materi pada pertemuan kali ini. Ini ada tanya jawab, Pak?